Film ini mengisahkan tentang dua orang yang merupakan anak dan ibu, yang mana ibunya bernama Marina ini merupakan seorang janda yang sudah lama banget ditinggal oleh suaminya, sehingga mengakibatkan dia ini sangat kesepian. Dan sang anak yang bernama Yuto, yang dikisahkan baru saja bertemu dengan ibunya kembali. Yuto ini waktu kecil dulu dititipkan di panti asuhan oleh ibunya karena kedua orang tuanya lagi ada masalah yang mengakibatkan mereka bertengkar sehingga ayahnya meninggalkan ibunya. Karena ditinggal oleh suaminya dan tak sanggup untuk membiayai anaknya sendirian, dengan terpaksa ibunya menitipkan Yuto di panti asuhan dan meninggalkannya pergi sampai Yuto dewasa. Pas Yuto sudah dewasa, kemudian mereka berkumpul kembali dan ibunya pun sangat merasa bersalah karena sudah meninggalkan anaknya tersebut. Tapi dia sangat senang karena bisa berkumpul kembali dengan anak satu-satunya itu. Ketika mereka sudah bersama kembali, inti permasalahan pun muncul, yang mana ibunya itu kan termasuk janda kesepian, sehingga rongga serabi limpitnya itu kan jadi kosong dan hampa, yang harus mendapat asupan-asupan rudal dari seorang pria. Karena sudah tidak tahan lagi dengan kesendiriannya itu, akhirnya ikan tongkol anaknya yang panjang dan lebar jadi santapannya hari-hari. Film ini berkodekan G, V, G, strip 8, 1, 1. Dan film pun dimulai dengan memperlihatkan Yuto dan Mama Marina yang sedang makan bersama. Di situ terlihat Mama Marina yang amat senang dan bahagia karena bisa bertemu dan berkumpul kembali dengan Yuto. Tapi di samping kebahagiaannya itu, ia pun sangat merasa bersalah karena sudah menitipkan dan meninggalkan Yuto di panti asuhan. Dan Mama Marina pun meminta maaf kepada Yuto. Tapi Yuto mengerti dengan keadaan mamanya pada saat itu, sehingga dengan terpaksa mamanya menitipkannya di panti asuhan, dan Yuto pun tak mempersalahkan tentang masalah itu. Mama Marina pun terlihat menangis bahagia karena sudah bisa bersama kembali dengan anaknya tersebut. Kemudian beberapa saat setelah itu, terlihat Yuto yang membawa pakaian kotornya ke mesin cuci. Tapi pas sampai di situ, ia dilihatkan dengan pemandangan dari balik kaca pintu kamar mandi, yang mana di situ terlihat samar-samar mamanya sedang menyabuni badannya, dan nampaklah pemandangan dua bukit besar yang gersang, tak ditumbuhi pepohonan, dan sebuah gundukan kecil yang ditumbuhi semak belukar. Lalu Mama Marina membuka pintu kamar mandinya, dan Yuto pun terbelalak ketika melihat semua badan mamanya terpampang jelas di hadapannya, yang membuat ia jadi gugup dan salah tingkah. Kemudian Yuto diajak mandi bareng dengan Mama Marina, tapi Yuto malu dan Mama Marina pun memujuk Yuto agar mau mandi. Akhirnya Yuto pun mau, dan ibu dan anak ini mandi bareng sambil Mama Marina ini menggosok-gosok gagang cangkul si Yuto. Di kamar ketika Yuto sudah tidur, terlihat Mama Marina yang mendatanginya dan mengelus-ngelus rambutnya si Yuto karena Mama Marina memang sangat sayang dengan Yuto. Dan di situ pun Mama Marina berkata dalam hati kalau dia sekarang merasa kesepian meskipun dia telah bertemu dan berkumpul dengan anaknya. Tapi dia butuh seorang pendamping yang menemaninya setelah sekian lama hidup menjanda. Karena dia ingin sekali ada yang bisa mengisi lubang kehampaannya itu yang sangat hampa sekali. Karena gak pernah lagi mendapat asupan rudal dari seorang pria. Anjas. Esok paginya terlihat Mama Marina yang sedang bersih-bersih di ruang tamu. Lalu datang Yuto menyapa mamanya. Kemudian Yuto membantu mamanya yang sedang bersih-bersih itu. Di saat Yuto sedang memegangi mesin pembersih debu itu, mamanya pun memandangi Yuto dengan pandangan lain seperti ada rasa sesuatu yang tak patut dirasakan oleh seorang ibu kepada anaknya. Kemudian Mama Marina pun pamit kepada Yuto untuk membeli bahan makanan. Malamnya terlihat Mama Marina yang sedang menghitung pengeluaran keuangan. Lalu datang Yuto dan menyapa mamanya. Melihat mamanya yang sedang menghitung pengeluaran, Yuto berniat ingin membantu mencari pendapatan untuk nambah-nambah keuangan mamanya. Tapi mamanya menolak dan Yuto tak perlu memikirkan itu, kata mamanya. Lalu Mama Marina menawarkan membuatkan teh untuk Yuto, dan Yuto pun mengiyakan.
Dan tak lama kemudian, Mama Marina kembali dengan membawakan teh tersebut. Tapi ketika akan memberikan tehnya kepada Yuto, teh panasnya itu pun tumpah, tepat mengenai gagang cangkul si Yuto, yang membuat ia jadi kepanasan. Mama Marina yang melihat itu pun jadi khawatir kalau gagang cangkul anaknya melepuh. Kemudian ia mencoba membukanya untuk memastikan apakah gagang cangkul Yuto melepuh atau tidak, tapi Yuto menolaknya. Namun Mama Marina terus membujuknya, yang akhirnya Yuto pun menuruti apa kata mamanya. Ketika sudah membuka gagang cangkul anaknya, Marina pun kaget karena melihat gagang cangkul Yuto yang sudah tegang. Lalu dia memeriksanya dan tak terdapat luka melepuh di sekitaran senjata sakti milik anaknya itu. Akibat karena terus memandangi tongkat anaknya itu, Marina pun jadi berpikiran lain. Dan dengan dalih akan mengurangi rasa sakit akibat tersiram air teh panas tadi, Mama Marina pun meminta izin kepada Yuto untuk mengemut permen lollipopnya. Karena Mama Marina ini memang sudah lama nggak ngerasain permen lollipop karena udah lama ditinggal suaminya. Akhirnya dengan segera ia melahap permen lollipop milik anaknya itu yang membuat air panas Yuto nyembur keluar. Dan sejak saat itu mereka selalu melakukan adegan penanaman benih dan bercocok tanam di setiap waktu kapanpun sampai film ini tamat. Yang pada awalnya Yuto menolak, tapi karena terus-menerus dibujuk oleh mamanya, akhirnya dia nggak bisa nolak dan malah dia yang sekarang ngegas. Dan film pun tamat. Ending yang tak patut ditiru.